ketidakpastian global. Ekonomi Indonesia itu masih bukan lagi pelambatan. Bank Indonesia. Apa kalian tahu apa saja tantangan dan prospek ekonomi di Indonesia? Dan apakah kalian pernah mempertanyakan mengapa perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil? Temukan jawabannya di video berikut ini yang berjudul From Struggle to Strength. Apa yang membuat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional menjadi tidak stabil? Di tengah dinamika global yang terus berubah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara adalah ketidakstabilan ekonomi. Salah satunya inflasi. Ter, kamu ngerasa nggak sih makanan di sini makin mahal? Padahal bulan lalu kita ke sini masih murah loh. Ya mau kayak mana lagi, Tar? Namanya juga semua bahan-bahan udah pada naik. Ya pintar-pintar kita lah nyari diskon. Iya memang, pandai-pandai kita nyari diskon. Tapi mau sampai kapan, Ter? Kau tahu lah sendiri, nggak semua tempat punya diskon. Ya mau kayak mana lagi, Tar? Kita ngikuti alur aja lah. Tantangan yang kedua adalah perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Iya, panas kan ada di sawah. Minumlah dulu, Pak. Tapi ya Pak, kalau dilihat sekarang, emang iklimnya ini makin panas. Kalau kayak gini terus, sawah kita pun jadi kering kali lah Pak. Gimana lah ini? Kalau kayak gini terus juga, nggak cukup lah duit kita untuk makan hari-hari Pak. Benar juga ya, Bu. Kalau iklim panas terus kayak gini, kapan ekonomi kita meningkat ya? Itulah Pak, tapi kayaknya emang harus dari kita sih Pak, untuk menjaga kebersihan sama lingkungan ini. Tantangan yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan disrupsi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia dalam beraktivitas. Kak ojek gak? Iya Bang, ojek. Mau ke kampus, pesan Gojek dulu ah. Atas nama kata delay gak? Oh iya Bang. Dari yang awalnya harus dilakukan secara langsung, kini berubah menjadi lebih instan dan efisien. Prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi sumber potensi yang menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antar negara dan sektor terkait, kita bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Tar. Soalnya pikirnya tadi kan tak juga lagi informasi dan yang itu bukan ekonomi. Tapi aku masih bingung. Oh, jadi demografi itu tentang jumlah penduduk, usia, dan distribusinya loh. Kalau jumlah penduduknya udah banyak, berarti ada potensi konsumen yang besar. Gampangnya, kalau banyak anak muda, demand barang dan jasa pasti tinggi. Oh, jadi semakin banyak yang muda, makin banyak yang dibareng ya. Jadi kalau kita lihat negara dengan populasi muda, seperti Indonesia, potensi pasarnya besar banget ya. Betul, dan itu jadi peluang besar buat kita yang punya usaha. Tapi nggak cuma itulah, kekuatan konsumen juga dipengaruhi oleh infrastruktur dan konektivitas. Jadi apa hubungannya Tar infrastruktur sama konsumen? Nah iya, bayanginlah kalau konektivitas internet bagus, orang jadi lebih mudah beli barang secara online. Infrastruktur jalan yang baik juga bikin distribusi barang lancar. Nah, infrastruktur yang kuat mendukung daya beli konsumen lau, karena mereka bisa akses produk lebih gampang. Kalian lagi ngomongin apa? Kau tahu nggak? Tadi kami ngomongin infrastruktur sama konsumen. Oh, lagi ngomongin itu ya. Kalian tahu nggak sih, selain itu ada hal penting lainnya kayak integritas, ekonomi regional, dan global. Maksudnya gimana sih? Aku jadi penasaran. Coba jelaskan dulu. Jadi gini, integritas ekonomi regional itu ketika negara-negara dalam satu kawasan saling terhubung dalam perdagangan dan investasi. Misalnya ASEAN yang mempermudah bisnis antar negara. Kalau ekonomi suatu kawasan terintegrasi dengan baik, barang-barang dan jasa bisa lebih cepat sampai ke konsumen. Jadi negara-negara bisa saling berbagi pasar ya? Seperti saat kita beli barang dari luar negeri, gampang banget nggak sih karena ada perjanjian perdagangan bebas? Betul kali, Tar. Bahkan dengan globalisasi, pasar jadi lebih luas. Negara bisa mengakses pasar internasional dan produk mereka juga bisa dinikmati konsumen di negara lain. Infrastruktur digital yang berkembang juga mempercepat proses ini. Jadi semuanya berhubungan ya. Demografi, kekuatan konsumen, infrastruktur, semua itu bikin perekonomian global makin terkoneksi dan saling mendukung.
Pas sekali, Lau. Semakin kita paham faktor-faktor itu, semakin mudah kita mengerti kenapa ekonomi dunia bergerak dengan cepat. Dan tentunya peluang untuk kita semakin besar. Penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan mendukung inovasi dan teknologi, mempercepat konektivitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi di era global. Kalian pernah kepikiran gak sih? Kalau Indonesia mau maju, kita harus banyakin investasi di bidang pendidikan dan keterampilan. Soalnya banyak loh yang gak punya keterampilan, padahal peluang kerja banyak. Betul kali, Gem. Terutama di daerah digital ini, kalau kita itu nggak punya skill, kita itu bisa ketinggalan jauh. Tapi masalahnya, pendidikan kita itu belum cukup memadai. Apalagi buat anak-anak di daerah yang terpencil. Makanya guys, kalau pemerintah lebih fokus ke dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, Indonesia pasti bisa dong membuat angkatan kerja yang siap bersaing. Setuju lah, Tar. Karena kalau orang punya keterampilan, gak cuma generasi muda aja yang bisa kerja kan. Terus juga, ekonomi bisa berkembang juga. Mereka pun bisa berusaha dan masuk sektor yang lebih produktif. Iya, kalau kita mau Indonesia jadi negara maju, semua sektor harus bekerja sama. Pendidikan harus jadi prioritas, jangan mau jadi fokus ke infrastruktur aja. Benar, dan mungkin kalau misalkan lebih banyak beasiswa dan pelatihan, pasti banyak anak muda yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Dan itu kan investasi jangka panjang untuk ekonomi kita. Tepat, jadi kalau pemerintah serius ngelakuin itu, kita bakal bisa jadi lebih kompetitif di tingkat global deh. Yoi, semua tuh bermula dari pendidikan dan keterampilan. Kita tuh perlu banget menunggu kebijakan itu. Penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan mendukung inovasi dan teknologi, mempercepat konektivitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi di era global. Kenapa tuh? Kamu pernah kepikiran gak sih? Kalau Indonesia itu punya potensi yang besar banget. Tapi, infrastruktur sama kawasan yang berkembang masih kurang. Nah, ini yang masalahnya lah. Tapi, kalau infrastruktur sama kawasan berkembang, gak cuma ekonomi aja loh yang berkembang lebih besar. Kayak contohnya transportasi yang lancar. Terus koneksi internet yang oke. Itu kan membantu banget buat bisnis dan inovasi kita. Benar, apalagi sekarang itu teknologi sudah jadi penentu. Misal, kalau daerah itu punya teknologi yang mumpuni, industri baru bisa tumbuh lebih cepat. Nah, senang banget sih lah. Kayak kalau permintaan kita itu fokus lebih ke situ, bukan cuma pembangunan fisik aja, tapi juga teknologi. Kita jadi bisa mengajak startup dan perusahaan gede datang ke sini. Jadi Indonesia itu bagus deh tentunya kedepannya. Betul, jadi intinya itu sih, kita butuh pendekatan lebih holistik. Pengembangan infrastruktur, pengawasan, dan teknologi harus berjalan bersama untuk mendorong ekonomi yang lebih kuat. Setuju banget, Sula. Semoga tercapai ya. Di masa depan, planet kita bergantung pada kebijakan ekonomi hijau yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan institusi yang kuat dan tata kelola yang baik, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat kini dan mendatang. Pernah dengar gak sih tentang kebijakan ekonomi hijau? Menurut kau, kita sebagai warga Indonesia bisa gak implementasinya? Bisa sih, Kim. Tapi ya nggak gampang. Butuh penguatan institusi dan juga partisipasi masyarakat, dan juga ya kita harus minta tolong juga lah sama sektor swasta. Betul juga. Jadi kayaknya harus ada kolaborasi ya antara pemerintah dan masyarakat. Tapi ingat, harus ada transparansi biar gak ada penyelewengan. Iya lah, Games. Karena memang tata kelola ini penting lah. Biar cuma janji. Kalau cuma janji aja nya, sampai kapan lah? Dirasa selanjutnya kan juga nggak bisa nanti ngerasakan kan. Jangan lupa juga, Indonesia kan punya sumber daya alam yang besar. Menurutku, kalau lah dikelola dengan tepat, ekonomi hijau ini akan jadi pertumbuhan jangka panjang. Ya, berarti kan harus dimulai dari sekarang lagi. Karena yang dari keteng ya, jenjang itu bisa dipendorong. Asalkan kita konsisten. Dan juga semua aspek pembangunan itu terintegrasi, Game. Ya juga, lagian udah gak ada waktu lagi. Masih gerak cepat lagi dah. Setuju, Game. Karena kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, ya gimana lah kita bisa mengharapkan perubahan yang besar? Gitu, Game.
Dalam dunia yang terus berubah, tantangan ekonomi global semakin kompleks, krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan menjadi hambatan besar. Namun, di balik tantangan itu, ada prospek pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan loh, terutama dengan kemajuan teknologi dan ekonomi digital yang membuka peluang baru.